Halo semuanya, nama aku Yeska Lafian Pagna. Jadi hari ini aku bakal wawancarain tentang komunitas berprestasi. Buat soal pertama, apa motivasi terbesar Anda untuk mengejar keunggulan bahkan setelah mencapai kesuksesan yang signifikan? Nah, untuk motivasi itu kan pasti didapetin dari sesuatu apa yang kita mau dulu, apa yang kita kejar. Nah, untuk berdasarkan pengalaman, itu kayak ngejar yang DBL kemarin, itu pasti ngedapetin motivasi. Kalau misalnya aku bisa masuk ke dalam roster, pasti bukan lebih terpandang sih, lebih diurus lah, dan Iya, tanda benar. kutip lebih diurus. Terus juga untuk kedepannya juga akan dipakai kan, kayak buat beasiswa kuliah dan lain-lain. Terus kalau misalnya kayak kemarin udah dapet rosternya dan lain-lain, uh, untuk kayak maintenance-nya tetap dilakuin lagi, kayak tetap pakai motivasi yang kemarin buat ngejar itu buat ke yang lebih baik lagi. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara mengelola waktu dan prioritas secara efektif untuk menyeimbangkan berbagai tuntunan dalam hidup? Nah, kalau dilihat lagi dari pertanyaannya itu kan ada tulisan prioritasnya. Itu beneran kayak kita lihat lagi skala prioritas kita tuh apa. Ini penting atau enggak. Karena waktu itu kan cuma ada 24 jam dan kita apalagi kita harus tidur jam 7. Berdasarkan pengalaman ya. Itu jadi jawabannya adalah skala prioritas. Tapi untuk kalau misalnya kita masih bingung cara ngatur skala prioritas kita kayak gimana, kita kan juga di sini suatu program ya, kita bisa tanya ke kepala program atau kayak kakak kelas buat nanya, kak ini tuh bener nggak sih skala prioritas aku dari sini, karena mereka kan udah pernah ngejalanin programnya duluan, mereka juga udah pernah ngelakuin, jadi pasti mereka lebih tahu kan skala prioritas yang beneran penting sama yang enggak yang mana. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa kebiasaan seharian kamu atau pola pikir kamu yang paling berkontribusi pada produktivitas dan kesuksesan Anda secara keseluruhan? Mindsetnya adalah sebagai orang yang pernah dibilang overthinking, itu adalah mindsetnya let them. Itu tuh kayak ya udah aja, mau orang ngomong apa ya udahin aja, yang penting kita tetap bisa ngelakuin apa yang emang beneran kita pengen lakuin, dan itu dalam ranah yang positif. Jadi itu sih mindsetnya, kayak lebih ke jangan pikirin apa kata orang lain, tapi tetap produktif dan capai apa yang kita pengen tuju. Ini pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana pengalaman dari prestasi berdampak pada pertumbuhan pribadi Anda dan cara Anda memandang dunia? Dari pengalaman yang udah ada dan prestasi yang udah didapetin, itu tuh bener-bener bikin cara mandang dunia, apalagi PSKD itu bener-bener jadi berubah banget. Jadi kayak ya di tempat ini lu nggak bisa malas, terus juga ya berdampak dong ke pertumbuhan, karena adanya tekanan, kita nggak boleh malas, kita nggak boleh melakukan hal yang masuk ke ranah negatif. Itu buat kita pasti makin bertumbuh ke arah yang lebih positif. Ini pertanyaan terakhir, apa tujuan jangka atau inisiatif baru yang sedang Anda kerjakan saat ini, dan tantangannya apa yang Anda antisipasi? Kalau yang jangka panjang kan, kalau di komunitas yang lagi kita jalanin ya, program ini kan itu tanding next ini. Nah itu tuh inisiatifnya pasti latihan, tetap latihan. Nah terus tantangan yang kita lakuin sekarang kan waktunya dikit, dengan kerjaan yang banyak tapi waktunya dikit. Yang tujuan jangka panjang kan kita pastinya masih ada tanding-tanding, masih mau ngejar beasiswa kuliah, nah gitu. Inisiatif yang sedang dikerjakan adalah latihan, seperti komunitas-komunitas lainnya ya, latihan tapi mungkin dengan intensitas yang lebih tinggi atau lebih mendalam daripada sekolah-sekolah yang lain. Terus tantangannya adalah dengan waktu yang singkat dan dengan pekerjaan yang banyak, itu sih tantangannya. Dan antisipasinya adalah balik ke pertanyaan Kak Tiara yang tadi, yang skala prioritas, yang gimana secara manajemen waktu dan skala prioritas. Itu beneran kayak nggak perlu sih ngobrol sama teman terlalu banyak, tapi kerjain tugas gitu. Terus habis itu pas latihan
jangan terlalu bercandanya pas minum, pas lagi break atau pas pulang, pas lagi di go-kart atau ke tempat. Itu sih Kak dari aku. Baik, makasih. Sekian wawancara kami pada hari ini. Makasih. Makasih Jessica.